belakang kehidupan kali ya. Iya, latar belakang kehidupannya. eh Ya teman-teman, halo semuanya, kenalin, nama aku Samuel Frantika, teman-teman bisa panggil Marco. Ya, teman-teman, gue apa ya, mungkin cerita dari pengalaman orang tua gue dulu ya. Jadi orang tua gue itu menikah 10 tahun baru gue lahir gitu. Makanya nama gue itu Samuel. Jadi pernah suatu waktu orang tua gue bernazar, bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih anaknya mau gue persembahkan untuk jadi hamba Tuhan gitu. Jadi uh, tahun tahun 8 tahun berapa ya? Ya tahun 96, bukan 8. Tahun 96 bokap gue sama nyokap gue ikut KKR. Kalau teman-teman tahu pendeta Reinhard Bonnke, dia mengadakan KKR di Medan gitu. Jadi bokap nyokap pergi ke sana. Reinhard Bonnke ini punya pendoa namanya Susan Hetting. Nah, jadi Susan Hetting waktu itu ngomong di panggung, dia bilang, di sini ada seorang ibu yang merindukan anak, sudah lama merindukan anak, dan percayalah ibu, tahun depan ibu akan memiliki seorang anak. Dan ibu itu berbaju biru, ada motif bunga-bunga. Nyokap gue langsung maju. Nyokap gue pas waktu itu bajunya biru, motifnya bunga-bunga. Makanya nama gue Samuel, yang artinya kan diminta dari Tuhan gitu. Jadi nazar orang tua gue sih, makanya ya gue sampai sekarang lah gitu. Keren banget sih, saya berawal kan dari nazar orang tua gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya nih, apalagi gue tau lo juga masih muda, jadi pasti ada tantangan-tantangan. Nah, cerita dong di kehidupan lo yang sekarang nih, yang di masa muda lo sekarang ini, gimana lo menjawab panggilan? Gimana, susah gak sih? Kalau bicara panggilan ya, gue awalnya nggak tahu nih, maksudnya gue nggak tahu ternyata panggilan gue itu sejak gue dari lahir, sebelum gue lahir gitu. Orang tua gue udah belajar tentang hal itu gitu. Tapi kan pada kenyataannya kita anak muda ya, anak muda apa namanya, banyak godaan-godaan untuk hidup tidak taat sama Tuhan, untuk hidup tidak takut akan Tuhan lah gitu. Dan ya gue banyak lah ya, kalau bisa dibilang masa lalu gue mungkin nggak lurus-lurus aja, walaupun bokap ya memang pelayan Tuhan ya, bokap gue jatuh dalam ya seks bebas, ya kayak minum-minuman keras, narkoba segala macam, ya biasa standar lah anak muda ya kan. Cuman itu ya, mungkin panggilan Tuhan tuh unik ya, untuk ke setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang harus dia mentok dulu nih, baru dia sadar akan panggilan Tuhan gitu. Nah, ada satu momen yang bikin gue kayak ngerasa, wah, gue udah, waktu itu umur gue 19 tahun, gue udah 19 tahun. Gue udah 19 tahun nih hidup, tapi gue nggak ada satu hal pun di kehidupan gue yang bisa membuat orang tua gue bahagia gitu. Hal yang membuat mereka bahagia paling cuman waktu gue lahir gitu kan, karena mereka udah lama-lama nunggu nih. Tapi kenyataannya setelah gue besar bertumbuh, malah gue banyak sering kali mengecewakan mereka gitu. Kayak ya anak muda lah, standar lah Standar lo, standar gue beda. Oh iya. Beda-beda dong standarnya. Iya, jadi terus dengan maksudnya kesulitan itu ya, dengan lo hidup berdampingan nih, lo juga baru kenal yang namanya kenakalan-kenakalan yang mungkin ya umum lah ya, umum nggak standar tapi umum sering terjadi gitu. Terus titik balik sampai akhirnya lo bilang oke, gue mau jawab panggilan gue, itu gimana? Titik balik lo tuh gimana? Apa yang lo alamin? Itu mungkin ya titik balik
gue sebenarnya nggak tahu nih kapan titik balik gue kepada mau terima panggilan Tuhan. Cuman ketika gue putusin, oke, gue udah lama nih, udah sekian belas tahun gue tidak membahagiakan orang tua gue selalu mau mengecewakan mereka. Akhirnya gue putuskan, ya udah gue sekolah teologi, di mana itu kan memang keinginan mereka gitu. Jadi gue putuskan gue sekolah teologi. Tapi ternyata nyatanya nih teman-teman, sekolah teologi tidak mengubahkan gue gitu. Gue masih aja, ya bisa dibilang masih sering mabok-mabokan gitu itulah sama teman-teman gue. Di kampus juga banyak orang yang kalau bisa dibilang sekolah teologi itu bukan tempatnya malaikat gitu. Tempatnya kalau orang mikir, wah sekolah teologi itu banyak orang yang rohani segala macam. Pada kenyataannya tidak, teman-teman. Orang yang sekolah di sekolah teologi itu, gue nggak bilang semua, tapi rata-rata adalah orang-orang yang dalam keluarganya memang tidak kayak ini anak ini paling badung nih, paling gak jelas nih. Ya udah lu masuk sekolah teologi aja lah biar lu hidup lu benar gitu. Jadi kayak semacam kayak apa ya? Jadi kayak daycare ya. Nih, berharap aja habis masuk sekolah teologi jadi benar gitu. Iya. Nah, tapi pada prosesnya gitu kan kayak banyak lah hal-hal yang gue temuin di dalam proses kehidupan gue, di proses perkuliahan. Gue melihat banyak orang-orang yang mau bagi hidupnya sama gue gitu, mau sama-sama berdiri, teman-teman di komunitas, teman-teman di gereja, teman-teman di kampus, yang positif adalah gitu. Dan akhirnya sedikit banyak gue jadi mau belajar gitu. Akhirnya gue belajar, dan dalam proses pembelajaran gue itu gue menemukan bahwa ternyata gue dipanggil memang sejak gue sebelum gue di dalam kandungan bahkan. Ya kan gue diminta dari Tuhan nih. Artinya Tuhan udah berikan, dan itu grace buat keluarga gue kan. Itu anugerah buat keluarga gue. Dan gue titik baliknya mungkin kesadaran gue akan anugerah yang Tuhan berikan ya. Kesadaran akan keselamatan yang udah Tuhan berikan sama gue gitu. Kayak Tuhan udah mati di kayu salib, Tuhan udah tebus dosa gue. Dan itu yang bikin gue merasa hidup gue bukan punya gue lagi gitu. Walaupun memang pada kenyataannya gue masih terus berproses, masih harus mengalami pertobatan setiap hari. Tapi gue percaya Tuhan yang udah tebus gue, Tuhan yang udah selamatin gue, Tuhan yang udah rela mati buat gue, balik ke gue, harusnya gue mengabdi sama dia gitu. Kayak bukan karena gue pengen sesuatu, tapi karena gue udah dapat sesuatu gitu. Karena gue udah dapat keselamatan itu, makanya gue mau balik ke dia, gue mau tangkap panggilan Tuhan yang udah ditaruh dalam hidup gue gitu sih, Tam. Oke, jadi lu ngerasa lu menjawab panggilan lu itu bukan karena lu mau sesuatu, tapi karena lu udah merasakan Tuhan itu dalam hidup lo gitu ya. Yes. Nah, tapi kan balik lagi, Sam, pasti dalam perjalanan ada tantangan. Menurut lo nih, tantangan terbesar yang lo alamin sejauh ini dalam menjawab panggilan Tuhan apa? Tantangan terbesar judging sih. Dari teman-teman yang gue pikir ya teman-teman dari SMA gue, teman-teman nakal gue lah, yang gue pikir mereka rela mati buat gue. Gue pikir mereka mau, ya ketika gue dalam masalah mereka pasang badan. Ternyata mereka malah ketika gue mau menghidupi kebenaran yang gue tahu, mau menghidupi kebenaran yang udah gue dapet, malah mereka kayak, wah gila nih pendeta nih, gak layak nih gue nongkrong sama pendeta. Pasti kata-katanya selalu gak layak. Itu sih yang maksud gue, masih banyak lagi, tapi itu yang memang jadi pergumulan gue untuk paling ya, yang paling. Iya, itu yang paling sih. Terus lu gimana cara ngatasinnya, Sam? I mean kan lu pasti nggak bisa kemudian lu merubah lingkungan lo gitu aja kan? Kenapa tuh? Kan lu nggak mungkin
lo nggak bisa dengan begitu saja merubah lingkungan lo kan. Sedangkan tantangan terbesar lo tuh ada di lingkungan lo, teman main lo. Terus apa yang lo lakukan? Gimana cara lo mengatasi itu? Ya mungkin kalau apa ya, kalau gue masih bertobatnya, maksudnya mengerti kebenaran itu masih setengah-setengah, mungkin gue bakalan jauhin mereka ya. Tapi Hmm. akhirnya gue mau hidup sama mereka gitu, kayak gue mau berdampingan sama mereka, gue mau bagiin apa yang udah gue terima gitu, kayak bapak-bapak rohani gue, kakak-kakak rohani gue, mau bagi hidup buat gue. Itu juga yang pengen gue lakuin ke mereka gitu, karena menurut gue keselamatan bukan hanya buat gue gitu, karena gue udah tahu, gue harus kasih tahu ke orang lain. Ini sih Tam. Oh, keren sih Sam. Karena pada akhirnya ya kita kemanapun pasti akan ada judgement kayak gitu gak sih? Akan ada pemikiran kayak ya lah gue kenal sama lo, nggak mungkin lah lo jadi baik atau lo berusaha menghidupi yang benar gitu kan. Keren sih Sam. Nah, ini tadi di chat juga ada yang bilang aku juga kayak gitu kak. Nah, gue mau minta dong Sam satu satu encouragement kali buat teman-teman di sini yang mungkin ingin menghidupi kebenarannya, ingin menghidupi panggilannya, tapi punya tantangan yang kurang lebih mirip sama lo. Ya, oke. Gue sebenarnya bingung ya mau encourage apa, cuman kayak ya dari pengalaman gue aja ya kali ya. Ya, yang pertama-tama ini sih apa? Ya, yang pertama-tama sih apa ya? Sadar akan anugerah Tuhan sih, Tam. Kayak anugerah Tuhan kan udah jelas nih, dia mati di kayu salib, dia berikan kita keselamatan, dia janjikan kita apa namanya? Dia kasih kita contoh teladan-teladan melalui hidupnya Yesus untuk begini loh taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia kepada Bapa. Tuhan nggak cuman kasih apa ya, nggak cuman suruh kita begini, tapi dia kasih contoh untuk kita melakukan apa yang dia mau gitu. Jadi yang pertama, yang paling penting sih sadari kebenaran yang Tuhan udah lakuin itu dalam kehidupan kita gitu. Dan dari situ nanti akhirnya kita ketika udah sadar, akhirnya kita tidak cuma sadar, tapi kita mau menghidupi kebenaran itu gitu. Dan itu yang bikin kita merasa gue pengen terus nih melayani Tuhan, gue pengen tangkap nih panggilan Tuhan. Itu sih. Sam, thank you banget buat Thank you cerita Tam. lo. Itu memberkati gue banget juga karena ya, gue yakin beberapa teman di sini atau mungkin banyak teman-teman di sini yang ngalamin apa yang lo alamin juga. Menjawab panggilan tidak semudah itu. Nah, kita akan